Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Azharo dari PAI 2C. Di sini saya akan memaparkan pengertian pembahasan tentang asbabun nuzul. Di sini ada pengertian asbabun nuzul, yang mana asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu itu disebut asbabun nuzul. Namun, dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. Sedangkan secara terminologi atau istilah, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya satu, menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Dua, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Dan yang ketiga, menurut ulama subhi sohih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Kharaj, kesalahan besar seperti kasus salah seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang, atau yang akan terjadi. Persoalan apakah seluruh ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul atau tidak ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama-ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul, sehingga diturunkannya tanpa adanya melatar belakanginya. Dan ada pula ayat Al-Quran itu diturunkan dengan diantar belakangi oleh suatu peristiwa. Pendapat tersebut merupakan konsensus para ulama, akan tetapi ada yang menguatkan bahwa kesejarahan Arabia pra-Quran pada masa turunnya Al-Quran merupakan latar belakang makro Al-Quran, sementara riwayat-riwayat asbabun nuzul mereka latar belakang mikronya. Pendapat ini berarti menganggap bahwa semua ayat Al-Quran memiliki sebab-sebab yang melatar belakanginya. Adapun sejarah perkembangan ilmu asbabun nuzul. Sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang asbabun nuzul dipandang sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu, mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebab-sebab turunnya ayat atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian pula, para tabi'in yang datang kemudian
ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgen. Hal ini tak lepas dari jerih payah perjuangan para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu Ali bin Madini Al-Wahid dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Jabari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam bin Ibnu Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan Asyuyuti mengarang kitab Babun Nuqul fi Asbab an-Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas serta belum ada yang mengarangnya. Dan yang berikutnya, fungsi ilmu asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Penting yang mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul adalah untuk memahami ayat Al-Quran, baik dalam mengistibat hukum atau dalam beristidlal, atau sekedar memahami maksud ayat. Tidak mungkin memahami kandungan makna suatu ayat tanpa mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan dan Maha mengetahui. Lafaz ayat ini secara tekstual tidak menunjukkan bahwa sa'i itu wajib, sebab ketidakan dosa untuk mengerjakan itu menunjukkan kebolehan dan bukannya kewajiban. Sebagian ulama juga berpendapat demikian karena berpegang pada anti tekstual ayat tersebut. Adapun macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat turun, sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting, karena itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surat berkenan dengan satu peristiwa. Contohnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Dan yang kedua, penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab. Az-Zarkashi dalam membahas fi ulumil Quran, karya Mama Khalil Al-Quran mengemukakan satu macam pembahasan yang berhubungan dengan sebab nuzul yang dinamakan penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum. Maksudnya begini. Contoh yang diberikan dalam hal ini tidaklah menunjukkan bahwa ayat itu turun mengenai hukum tertentu, kemudian pengalamannya datang sesudahnya, tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa ayat itu diturunkan dengan lafaz mujmal, global, yang mengandung arti lebih dari satu. Kemudian penafsirannya dihubungkan dengan salah satu arti-arti tersebut, sehingga ayat tadi mengacu pada hukum yang datang kemudian. Misalnya firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dari dosa dengan beriman. Quran surat Al-A'la ayat 14. Ayat tersebut dijadikan dalil untuk zakat fitrah. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan disanadkan kepada Ibnu Umar bahwa ayat tersebut turun berkenan dengan zakat fitrah di bulan Ramadan. Yang ketiga, beberapa ayat turun mengenai satu orang. Terkadang seorang sahabat mengalami peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Kaum itu banyak ayat yang turun mengenai setiap peristiwanya. Banyak ayat yang turun mengenainya sesuai dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Misalnya,
apa yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang berbakti kepada kedua orang tua dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan ada 4 ayat Al-Quran turun berkenan denganku. Kesimpulannya, asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Ayat tersebut dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian-kejadian tersebut. Asbab al-nuzul merupakan bahan-bahan sejarah yang dipakai untuk memberikan keterangan-keterangan terhadap lembaran-lembaran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan sejarah ini hanya melingkupi peristiwa-peristiwa pada masa Al-Quran masih turun. Demikian paparan materi tentang nuzul Quran yang sudah saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang tidak mengena di mana, mohon maaf dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.